Selamat datang di Mantra, Malam Nusantara, kisah horor yang akan mengguncang jiwa kalian. Di tengah hutan lebat Jambi, ada sebuah kutukan yang tak bisa dijelaskan, tersembunyi di balik pohon besar yang tampaknya biasa saja. Namun, di balik pepohonan itu, ada rahasia gelap yang siap menghancurkan siapa saja yang berani mengungkapnya. Reza dan Andi, dua sahabat yang penasaran akan legenda yang beredar, tak menyadari bahwa langkah mereka menuju hutan Merangin akan membuka pintu menuju teror yang tak terkendali. Mereka mengira hanya sebuah cerita, tapi mereka akan segera tahu. Terkadang, kisah lama bukanlah sekadar mitos. Itu adalah kenyataan yang menunggu untuk menelan mereka. Di dalam kegelapan hutan yang penuh misteri, mereka akan menghadapi makhluk-makhluk yang lebih dari sekadar legenda. Persahabatan mereka akan diuji. Keberanian mereka akan dipertaruhkan. Akankah mereka mampu mengakhiri kutukan yang telah lama terpendam? Atau justru mereka akan menjadi bagian dari kegelapan itu selamanya? Ikuti perjalanan menegangkan ini, karena apa yang akan mereka temui di hutan Merangin lebih mengerikan daripada yang bisa kalian bayangkan. Ini adalah kisah tentang kutukan yang tak akan pernah bisa dilupakan. Selamat datang di channel ini dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang tak terjamah. Ini adalah cerita Kutukan dari Hutan Merangin. Malam itu, angin berdesir lembut di antara pepohonan rimbun di sebuah desa kecil bernama Kampung Sepuh, yang terletak di tepi hutan Merangin, Jambi. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga menyimpan cerita kelam yang selalu disampaikan turun-temurun. Konon, hutan Merangin adalah tempat yang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Tidak sembarang orang boleh masuk ke dalamnya, apalagi saat malam tiba. Namun, seperti kebanyakan cerita horor lainnya, larangan tersebut hanya menjadi tantangan bagi mereka yang ingin melanggar. Malam itu, sekelompok pemuda kampung memutuskan untuk memasuki hutan demi membuktikan bahwa cerita tentang kutukan Merangin hanyalah mitos belaka. Cuma cerita orang tua yang mau bikin kita takut, ujar Zaki, pemuda yang dikenal paling pemberani di desa itu. Dia berdiri di tengah jalan setapak yang menuju hutan, ditemani 3 temannya, Haris, Andi, dan Reza. Kalian serius nggak takut? Katanya kalau masuk hutan ini malam-malam, kita bakal hilang tanpa jejak, ucap Haris dengan nada ragu. Tangannya memegang senter dengan erat, sementara matanya terus melirik ke arah hutan yang gelap gulita. Kita cuma jalan sebentar di pinggir hutan, Haris. Jangan terlalu paranoid, balas Andi sambil tersenyum tipis. Ketika mereka akhirnya melangkah masuk, suasana berubah drastis. Hutan Merangin tidak seperti hutan biasa. Suara binatang malam yang biasanya ramai terasa anehnya sunyi. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat bulu kuduk keempat pemuda itu berdiri. Mereka berjalan semakin jauh, menerobos ranting dan dedaunan yang lebat. Dalam gelap, sinar senter mereka seolah tidak cukup menerangi jalan. Namun, Zaki tetap melangkah dengan percaya diri, tak mempedulikan perasaan tidak nyaman yang mulai menghinggapi teman-temannya. "Halo, ada siapa di sini? Kami cuma mau lihat-lihat." Zaki tiba-tiba berteriak. Suaranya bergema di antara pepohonan besar.
"Zaki, jangan sembarangan!" seru Reza dengan nada panik. Namun, sebelum Zaki sempat membalas, sesuatu yang ganjil terjadi. Suara gemerisik muncul dari semak-semak di depan mereka. Semua mata tertuju pada sumber suara itu. "Siapa itu? Jangan bercanda ya!" teriak Haris, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Tiba-tiba, seorang perempuan tua dengan pakaian lusuh muncul dari balik semak-semak. Wajahnya penuh kerutan, matanya menatap tajam ke arah mereka. Wanita itu membawa sebuah tongkat kayu yang ujungnya dihiasi dengan kain merah. "Kalian berani sekali masuk ke sini malam-malam." Suaranya serak, tetapi penuh wibawa. Zaki yang awalnya percaya diri, kini mulai merasa tidak nyaman. Namun, dia tetap memberanikan diri untuk berbicara. "Kami cuma penasaran, Bu. Apa salahnya masuk hutan?" Perempuan tua itu tertawa kecil, namun tawanya terdengar menyeramkan. "Hutan ini bukan tempat untuk bermain. Ada banyak mata yang mengawasi kalian. Jika kalian tidak segera pergi, jangan salahkan siapapun kalau ada yang hilang." Selesai berkata, wanita itu perlahan berjalan menjauh, menghilang di balik pepohonan gelap. Keempat pemuda itu saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Kita balik aja, Zaki. Ini nggak beres," desak Reza. Namun, Zaki tetap keras kepala. "Dia cuma orang tua yang cari perhatian. Ayo terus, kita nggak sejauh ini cuma buat mundur." Keputusan Zaki menjadi awal dari bencana. Tidak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, suasana hutan semakin aneh. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti tangisan bayi yang samar di kejauhan, disusul dengan suara tawa lirih yang membuat darah mereka membeku. "Aku nggak suka ini, Zaki. Kita harus pergi." Haris mulai gemetaran. Namun, sebelum mereka sempat berbalik, Zaki berhenti mendadak. Dia menyorotkan senternya ke sebuah pohon besar di depan mereka. Di sana, terukir sebuah simbol aneh dengan darah yang masih segar. "Apa-apaan ini?" bisik Andi dengan wajah pucat. Tiba-tiba, dari balik pohon itu, muncul sosok tinggi dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri diam, namun kehadirannya langsung membuat keempat pemuda itu lumpuh karena takut. "Pergilah!" Suara perempuan itu terdengar berat dan mengancam. Zaki mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya seolah membeku di tempat. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjukkan kuku panjang dan tajam yang meneteskan darah. Dan sebelum mereka sempat lari, lampu senter Zaki padam. Di tengah kegelapan terdengar jeritan panjang. Jeritan itu menggema di seluruh penjuru hutan, menembus kesunyian yang mencekam. Zaki, Haris, Andi, dan Reza terpaku di tempat mereka berdiri, tubuh mereka gemetar, tanpa kendali. Kegelapan yang pekat membuat mereka merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka telah berubah menjadi mimpi buruk. "Zaki, nyalakan sentermu!" teriak Haris. Namun tidak ada respons dari Zaki. Dalam kepanikan, Andi meraba-raba sakunya, mencari senternya sendiri. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, dia berhasil menyalakannya. Sinar senter itu bergetar, mengikuti gerakan tangannya yang gemetaran. Namun, apa yang mereka lihat membuat napas mereka terhenti. Zaki sudah tidak ada di sana. "Zaki! Zaki! Kamu di mana?" Haris berteriak panik sambil memutar tubuhnya, mencari sahabat mereka yang baru saja berdiri bersama mereka. Tidak ada jawaban selain suara angin yang berhembus dingin. Reza menggenggam lengan Haris erat-erat.
Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Tapi Zaki, kita nggak bisa meninggalkannya. Balas Haris dengan suara hampir menangis. Andi, yang biasanya tenang, kini terlihat bingung. Dia pasti ada di sekitar sini. Dia nggak mungkin menghilang begitu saja. Namun, semua usaha mereka untuk mencari Zaki hanya memperdalam rasa takut. Jejak kaki Zaki yang tadi jelas terlihat di tanah lembab kini menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada. Ketika mereka melangkah lebih jauh ke depan, sebuah suara aneh terdengar. Suara desisan seperti ular, namun lebih berat, disertai suara langkah kaki yang tidak wajar. Langkah itu terdengar pelan, tapi mendekat, membuat mereka semakin terperangkap dalam teror. "Dengar, kita balik aja!" desak Reza, suaranya bergetar. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu tiba-tiba muncul di balik semak-semak. Sosok perempuan tua yang mereka temui sebelumnya berdiri di sana, kali ini dengan tatapan yang jauh lebih tajam. Matanya seperti membara dalam kegelapan, dan bibirnya menyunggingkan senyum aneh. "Kalian tidak mendengar peringatanku," ujarnya dengan suara rendah yang terdengar seperti desis ular. Sekarang, dia sudah menjadi bagian dari mereka. "Siapa? Siapa yang kau maksud?" "Zaki," tanya Haris dengan suara tercekat. Wanita tua itu hanya tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti paku yang mencakar kaca. Dia sudah melangkah terlalu jauh. Hutan ini tidak suka diganggu. Kalau kalian ingin selamat, tinggalkan dia. Nggak mungkin. Zaki teman kami," teriak Haris dengan marah. Namun, wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam. "Kalau kalian tetap ingin mencarinya, jalanlah terus. Tapi ingat, kalian akan menemukan apa yang tidak ingin kalian lihat." Setelah berkata demikian, wanita itu kembali menghilang ke dalam kegelapan, seolah-olah dia adalah bagian dari hutan itu sendiri. Ketiga pemuda yang tersisa kini dilanda dilema. Haris ingin terus mencari Zaki, namun Reza dan Andi semakin yakin bahwa mereka harus keluar dari hutan secepat mungkin. "Kita harus ke rumah Pak Lurah. Dia pasti tahu cara menolong Zaki," desak Reza, matanya memohon pada Haris. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan, terdengar suara familiar dari kejauhan. "Hei, kalian di mana?" Itu suara Zaki. "Zaki!" Haris segera berlari ke arah suara itu, diikuti oleh Andi dan Reza. Mereka menemukan Zaki berdiri di dekat pohon besar, terlihat kebingungan, namun tampak baik-baik saja. "Kamu kemana aja? Kita kira kamu hilang." Haris langsung memeluknya, lega luar biasa. "Aku nggak tahu. Tadi aku cuma merasa seperti ada yang menarikku. Lalu semuanya gelap. Tapi aku baik-baik aja sekarang," jawab Zaki dengan nada bingung. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan Zaki. Matanya terlihat berbeda, sedikit lebih gelap dari biasanya. Dan senyum yang dia tunjukkan terasa tidak tulus, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. "Kamu yakin nggak apa-apa?" tanya Andi, merasa ada yang janggal. "Ya, aku baik-baik saja." "Sudah, ayo keluar dari sini," jawab Zaki sambil berjalan mendahului mereka. Namun, saat mereka berjalan kembali ke arah desa, hal-hal aneh mulai terjadi. Jalan setapak yang mereka lewati sebelumnya kini tidak lagi terlihat sama. Pepohonan di sekitar mereka semakin lebat, dan udara menjadi semakin dingin. "Ini bukan jalan kita masuk tadi," gumam Reza dengan cemas. "Diam aja Reza, jangan bikin panik," balas Zaki dengan nada tajam yang tidak biasa baginya. Namun, Haris juga mulai merasa ada yang salah. Dia melirik Zaki dari belakang, dan sebuah detail kecil membuat darahnya membeku. Kaki Zaki tidak menyentuh tanah. Haris menahan napas, mencoba tetap tenang.
"Zaki, kamu yakin ini jalan yang benar?" Tanyanya pelan. Namun, Zaki tidak menjawab. Dia terus berjalan dengan langkah mantap, seolah-olah dia tahu persis kemana harus pergi. "Ini bukan Zaki," bisik Reza dengan suara gemetar. "Kita harus lari." Andi langsung menggenggam tangan Haris dan Reza. Mereka berhenti sejenak, lalu dengan penuh keberanian, mereka berlari ke arah yang berlawanan. Teriakan Zaki, atau apapun itu, menggema di belakang mereka. Suaranya berubah menjadi geraman mengerikan yang tidak mungkin berasal dari manusia. Namun, sejauh apapun mereka berlari, hutan seolah tidak pernah berakhir. Jalan yang mereka tempuh berputar-putar, selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Akhirnya, mereka menemukan diri mereka, berdiri di depan pohon besar dengan simbol berdarah, yang sama seperti sebelumnya. Dan kali ini, di bawah pohon itu, ada sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Sebuah kain merah yang kotor, menutupi sesuatu yang berbau busuk. Ini pasti milik perempuan tua itu, bisik Haris dengan wajah pucat. Namun sebelum mereka sempat mendekati benda itu, terdengar suara tawa pelan dari belakang mereka. Ketika mereka berbalik, sosok yang berdiri di sana bukan lagi Zaki. Itu adalah sesuatu yang menyerupai Zaki, tapi wajahnya sekarang penuh luka. Matanya hitam legam, dan senyumnya menunjukkan deretan gigi tajam yang tidak manusiawi. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Kegelapan hutan. Merangin terasa semakin pekat, seperti selimut tebal yang menutup segala harapan. Haris, Andi, dan Reza berdiri terpaku, tubuh mereka membeku oleh ketakutan yang menusuk hingga ke tulang. Sosok yang menyerupai Zaki berdiri di depan mereka. Wajahnya kini berubah menjadi sesuatu yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. "Zaki, ini kamu, kan?" Haris mencoba berbicara, meskipun suaranya bergetar. Sosok itu hanya tertawa pelan, tawa yang tidak wajar. "Kalian bodoh, berani masuk ke tempat yang bukan milik kalian." Suaranya bergema, seperti berasal dari berbagai arah sekaligus. Reza mundur beberapa langkah, tangannya gemetaran saat menggenggam senter. Apa yang kamu inginkan? Kalau ini tentang Zaki, kembalikan dia." Makhluk itu mengangkat tangannya, menunjukkan kuku panjang yang kini berlumuran darah. "Zaki sudah menjadi milik kami. Kalian seharusnya pergi ketika kalian masih punya kesempatan. Lari!" Andi tiba-tiba berteriak, menarik Haris dan Reza untuk berlari ke arah yang berlawanan. Mereka berlari tanpa arah, menerobos semak-semak dan akar pohon yang menjalar di tanah. Nafas mereka tersengal, dan jantung mereka berdetak begitu keras hingga terasa akan meledak. Namun, suara langkah kaki lain terus mengikuti mereka. Langkah yang lebih berat dan terdengar seperti menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. "Ini tidak mungkin. Dia seharusnya tidak bisa mengejar kita secepat itu," seru Reza sambil terus berlari. Haris menoleh ke belakang hanya untuk melihat sosok itu melayang di udara, mengikuti mereka dengan gerakan yang mengerikan. Wajahnya menyeringai dan matanya bersinar merah seperti bara api. "Kita nggak bisa terus begini. Kita harus cari tempat bersembunyi," teriak Haris. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Gubuk itu terlihat usang, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang hampir runtuh. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk dan menutup pintunya, mencoba menahan napas agar tidak menarik perhatian. Di dalam gubuk, suasana terasa lebih mencekam. Bau lembab bercampur dengan bau busuk
seperti daging yang membusuk. Reza mengarahkan senternya ke sekitar ruangan, dan apa yang mereka lihat membuat mereka merasa lebih ngeri. Dinding gubuk itu dipenuhi dengan coretan-coretan simbol aneh yang sama seperti yang mereka lihat di pohon besar. Di sudut ruangan terdapat sebuah altar kecil yang dipenuhi dengan lilin-lilin yang telah meleleh, tulang-tulang kecil, dan sebuah boneka jerami yang ditusuk dengan paku. Apa-apaan tempat ini? Bisik Andi, suaranya hampir tidak terdengar. Ini pasti tempat orang tua tadi. Ini tempat dia melakukan ritual atau semacamnya, jawab Haris, mencoba menenangkan diri meskipun tangannya gemetar hebat. Reza menatap boneka jerami itu dengan tatapan ngeri. Kalau ini ada hubungannya dengan Zaki, mungkin kita bisa... Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara ketukan keras terdengar dari pintu gubuk. 3 ketukan, lambat tapi memekakan telinga di tengah keheningan. "Jangan buka pintunya," bisik Haris dengan panik. Namun, suara itu tidak berhenti. Ketukan semakin keras, dan terdengar suara menyeramkan dari luar. "Kalian pikir bisa bersembunyi dari aku?" Suara itu jelas milik makhluk yang menyerupai Zaki. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan dari nada suaranya. Sesuatu yang terdengar seperti puluhan suara lain berbicara bersamaan. Ketukan berubah menjadi hentakan keras, membuat pintu kayu itu bergetar. Dalam kepanikan, Andi melihat sebatang kayu besar di sudut ruangan. Dia mengambilnya dan menopang pintu agar tidak terbuka. "Kita nggak bisa terus di sini. Kalau dia berhasil masuk, kita habis," ucap Andi sambil memelototi kedua temannya. "Terus kita harus apa? Kita bahkan nggak tahu jalan keluar," balas Reza. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan apapun, suara ketukan berhenti. Hening melanda gubuk itu, tapi keheningan itu justru membuat mereka semakin takut. "Dia pergi?" tanya Haris, mencoba memastikan. Namun, saat dia mendekati pintu untuk mendengar lebih jelas, sesuatu menerobos dinding gubuk dengan kekuatan dahsyat. Sebuah tangan besar dengan kuku panjang menjulur masuk, mencoba meraih mereka. "Lari!" teriak Haris. Mereka berlari keluar dari gubuk tanpa memikirkan arah. Namun, begitu mereka melangkah keluar, dunia di sekitar mereka berubah. Hutan merangin yang mereka kenal kini terasa lebih asing. Pepohonan tampak lebih tinggi dan bengkok dengan cara yang tidak wajar, seperti tangan raksasa yang ingin menangkap mereka. Udara dipenuhi kabut tebal yang membuat jarak pandang mereka semakin terbatas. Suara-suara aneh mulai terdengar di kejauhan, tangisan, tawa, dan bisikan yang entah datang dari mana. "Ini bukan dunia kita lagi," gumam Andi dengan putus asa. Mereka terus berlari, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, langkah mereka terhenti ketika mereka melihat sesuatu di depan mereka. Pohon besar dengan simbol berdarah yang sama seperti sebelumnya. "Kenapa kita balik lagi ke sini?" teriak Reza. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di bawah pohon itu, mereka melihat tubuh Zaki. Dia tergeletak di sana dengan mata terbuka, namun matanya kosong seperti boneka. Tubuhnya penuh luka dan darah mengalir dari sudut bibirnya. "Zaki!" Haris langsung berlari ke arahnya, meskipun Andi dan Reza mencoba menahannya. Namun, saat Haris menyentuh tubuh Zaki, sesuatu yang mengerikan terjadi.
Tangan Zaki tiba-tiba bergerak dan mencengkeram lengan Haris dengan kekuatan luar biasa. "Kenapa kalian tidak pergi saat aku memperingatkan kalian?" Suara Zaki terdengar, tapi itu bukan suara temannya. Itu adalah suara makhluk lain. Suara yang penuh dengan kebencian dan dendam. Tubuh Zaki perlahan bangkit, tapi gerakannya tidak seperti manusia. Sendi-sendinya bergerak dengan cara yang aneh dan patah. Dari mulutnya, darah hitam mengalir, dan matanya kini bersinar merah. "Kalian semua akan menjadi milik hutan ini." Tubuh Zaki yang bergerak dengan cara tak wajar membuat Haris, Andi, dan Reza semakin diliputi teror. Meskipun Zaki berdiri di depan mereka, tatapannya kosong dan senyumnya lebih menyerupai makhluk buas daripada seorang manusia. "Zaki, ini aku, Haris. Sadarlah." Haris memohon, suaranya bergetar di tengah kegelapan. Namun, Zaki hanya tertawa pelan. Suara tawanya menggema, bercampur dengan suara angin dan gemerisik daun. "Aku bukan lagi Zaki. Aku adalah bagian dari hutan ini, seperti kalian akan segera menjadi." Haris mencoba melepaskan cengkeraman Zaki di lengannya, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Rasanya seperti dirantai oleh baja yang dingin dan hidup. Reza dan Andi yang berdiri beberapa langkah di belakang hanya bisa terpaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Kita harus menarik Haris keluar dari sana," bisik Reza kepada Andi. Andi mengangguk ragu, lalu bersama-sama mereka berlari ke arah Haris, mencoba membantu melepaskannya dari cengkeraman Zaki. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, tubuh Zaki tiba-tiba melompat ke belakang dengan gerakan yang tidak manusiawi. Dia membawa Haris bersamanya, melayang ke atas pohon besar yang berdiri menjulang di tengah kegelapan. "Haris!" teriak Reza, tapi suara jeritannya lenyap dalam dinginnya malam. Zaki, atau makhluk yang merasuki tubuh Zaki, berdiri di salah satu dahan pohon, memandang ke bawah dengan seringai mengerikan. Tubuh Haris tergantung lemas di tangannya. "Kalian tidak akan bisa menyelamatkan dia. Sama seperti kalian tidak akan bisa menyelamatkan diri sendiri." Reza tidak tahan lagi. Dengan penuh keberanian atau keputusasaan, dia mengambil batu besar di tanah dan melemparkannya ke arah makhluk itu. "Lepaskan dia, dasar pengecut." Batu itu melayang ke arah Zaki. Namun sebelum mencapai tubuhnya, batu itu berhenti di udara dan melayang perlahan ke tanah. Zaki hanya tertawa kecil, kemudian membalikkan tubuhnya dan menghilang ke dalam kegelapan pohon besar. "Reza, kita nggak bisa terus seperti ini," ucap Andi dengan suara parau. "Hutan ini hidup, dan kita nggak punya kesempatan melawannya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Reza menggelengkan kepala dengan marah. "Aku nggak akan ninggalin Haris. Dia sahabat kita, Andi." "Aku tahu," bentak Andi. "Tapi kalau kita mati di sini tanpa rencana, kita nggak akan bisa bantu dia." Reza akhirnya terdiam, meskipun wajahnya masih dipenuhi kemarahan dan keputusasaan. Mereka berdua memutuskan untuk mencari petunjuk di sekitar pohon besar itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka. Di sekitar pohon besar, mereka menemukan lebih banyak simbol aneh yang terukir di tanah. Sebagian besar simbol itu tampak seperti tulisan kuno yang tidak bisa mereka pahami, tetapi di tengah-tengahnya terdapat sebuah altar batu. Altar itu penuh dengan bercak darah kering dan lilin-lilin yang sudah mencair sepenuhnya. Andi mendekati altar itu dengan hati-hati, sementara Reza tetap berjaga di belakangnya. "Ini pasti ada hubungannya dengan kutukan ini,"
gumam Andi, menyentuh salah satu lilin yang masih terasa hangat, seolah baru saja digunakan. "Apa menurutmu perempuan tua itu yang melakukan ini?" tanya Reza dengan nada penuh ketakutan. Mungkin dia cuma penjaga. Sesuatu yang lebih besar pasti ada di balik semua ini, jawab Andi sambil mencoba mencerna situasi. Saat Andi menyentuh altar lebih lama, dia tiba-tiba mendengar suara bisikan di kepalanya. Bisikan itu tidak jelas, tetapi semakin lama semakin keras, hingga akhirnya berubah menjadi jeritan. "Keluar dari sini! Kalian tidak diinginkan!" Andi tersentak mundur, menjatuhkan lilin yang dia pegang. Matanya melebar dan wajahnya pucat. "Aku dengar sesuatu. Sesuatu di altar ini berbicara padaku." Reza mendekat dengan ragu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Pohon-pohon besar yang mengelilingi mereka tampak bergerak. Dahan-dahannya seperti lengan yang menjulur, mencoba menangkap mereka. "Ayo pergi dari sini!" teriak Reza, menarik Andi untuk berlari menjauh. Mereka berlari sejauh mungkin dari pohon besar itu, hingga akhirnya mereka menemukan sungai kecil yang memotong hutan. Di pinggir sungai, mereka berhenti untuk mengatur napas. Namun, mereka tidak sendiri. Dari kejauhan, terlihat perempuan tua yang mereka temui sebelumnya. Kali ini, dia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Matanya bersinar seperti bara api, dan tongkat kayu di tangannya memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. "Kalian sudah terlalu jauh," katanya dengan suara rendah. "Hutan ini tidak akan melepaskan kalian sekarang." Reza, yang sudah terlalu marah untuk merasa takut, berdiri dan mendekatinya. "Kalau kamu tahu semuanya, tolong kami. Zaki dan Haris ada dalam bahaya." Perempuan tua itu hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Ini bukan soal tolong-menolong, anak muda. Hutan ini memiliki aturan. Mereka yang melanggar akan membayar dengan nyawa." "Kami nggak tahu tentang aturan itu," teriak Reza. "Kami cuma masuk untuk membuktikan cerita-cerita ini salah." "Itulah kesalahan kalian," balas perempuan itu dengan suara dingin. "Hutan ini tidak peduli apa niat kalian. Yang dia pedulikan hanyalah menjaga keseimbangannya. Dan kalian telah merusaknya." Andi maju ke depan. "Kalau begitu, beritahu kami bagaimana caranya memperbaiki semuanya. Kami nggak mau kehilangan teman kami." Perempuan tua itu terdiam sejenak, menatap mereka dengan mata yang penuh misteri. Lalu dia mengarahkan tongkatnya ke arah sungai. "Di dasar sungai ini, ada sesuatu yang harus kalian temukan. Sebuah jimat kuno yang bisa memutuskan kutukan hutan ini. Tapi ingat, jika kalian gagal, kalian akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya." Di dasar sungai, Reza melirik air yang mengalir tenang, namun terasa dingin menusuk. "Apa yang ada di sana?" "Hal yang sama yang membawa teman kalian pergi," jawab perempuan itu, sebelum perlahan menghilang ke dalam kabut. Reza dan Andi saling menatap, merasa takut sekaligus tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk menyelam ke dalam sungai, mencari jimat yang dimaksud. Namun, air sungai itu jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan, dan kegelapan di bawah permukaan membuat segalanya terasa mustahil. Di dasar sungai, sesuatu menunggu mereka, sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Air sungai merangin dingin seperti es, menusuk hingga ke tulang saat Reza dan Andi terjun ke dalamnya. Arusnya tidak deras, tetapi terasa seolah-olah ada sesuatu yang mengalir di bawah permukaan, menarik mereka lebih dalam ke arah yang tidak mereka kenal. "Lihat apapun yang aneh, Andi. Kita harus menemukan jimat itu."
teriak Reza sambil menarik napas panjang sebelum menyelam. Andi mengangguk meski wajahnya menunjukkan keraguan. Ketakutan akan apa yang menanti di dasar sungai lebih besar daripada dinginnya air. Mereka mulai menyelam, berjuang menembus kegelapan yang semakin pekat. Di bawah permukaan, dunia terasa berbeda. Cahaya bulan yang tadi menerangi tepi sungai tidak bisa menembus kegelapan air. Reza dan Andi menggunakan senternya, tetapi sinar lampu hanya mencapai beberapa meter sebelum lenyap ditelan kabut hitam yang tampak seperti hidup. Saat mereka menyelam lebih dalam, Andi mulai merasa aneh. Dadanya terasa berat, bukan hanya karena tekanan air, tetapi juga sesuatu yang tidak wajar, seolah-olah ribuan mata mengawasi mereka dari kegelapan. Reza tiba-tiba berhenti dan memberi isyarat dengan tangannya menunjuk ke bawah. Andi mengikuti arah tunjukan itu dan melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan-bayangan samar bergerak di dasar sungai. "Itu apa?" pikir Andi dalam hati, tetapi tidak berani mengucapkannya. Saat mereka mendekat, bayangan-bayangan itu semakin jelas. Mereka adalah bentuk manusia atau sesuatu yang menyerupai manusia, melayang tanpa bergerak di dalam air. Wajah-wajah mereka tampak kosong, seperti patung dengan mata yang kosong. Andi merasakan tubuhnya membeku saat melihat salah satu dari mereka perlahan mengangkat kepala. Mulut makhluk itu terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar, hanya gelombang air yang terasa seperti jeritan. Reza menarik lengan Andi, memberi isyarat agar mereka terus bergerak. "Jangan berhenti, jangan lihat mereka terlalu lama." Gerak mulut Reza di bawah air meski tidak ada suara yang terdengar. Mereka berenang lebih dalam, melewati sosok-sosok menyeramkan itu. Semakin jauh mereka menyelam, arus air terasa semakin berat, seolah-olah mencoba menghentikan langkah mereka. Di dasar sungai, Reza melihat sebuah benda yang memancarkan cahaya redup. Itu adalah sebuah jimat, berbentuk seperti medali logam yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Di sekeliling jimat itu, ada akar-akar yang melilitnya, seperti tangan yang melindungi sesuatu yang berharga. "Ini pasti jimatnya," pikir Reza, mendekati benda itu dengan hati-hati. Namun, saat dia mencoba meraihnya, akar-akar itu mulai bergerak, melilit pergelangan tangannya dengan kekuatan besar. Andi, yang melihat Reza dalam bahaya, segera berenang mendekat dan mencoba menarik akar-akar itu. Namun, akar-akar itu terlalu kuat dan mulai melilit tubuh mereka berdua. Dari dalam kegelapan, makhluk-makhluk tadi mulai bergerak mendekat. Wajah-wajah kosong mereka kini tampak lebih jelas, menampakkan mulut yang penuh gigi tajam dan mata hitam pekat. Mereka bergerak lambat tetapi pasti, menuju Reza dan Andi yang terperangkap. Reza berjuang keras, mencoba menarik jimat itu sambil melawan akar-akar yang semakin erat. Dia merasa napasnya mulai habis, dan dadanya terasa seperti dihimpit batu besar. Namun, tepat ketika dia hampir kehilangan harapan, sesuatu terjadi. Jimat itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih terang, membakar akar-akar yang melilit mereka. Cahaya itu juga membuat makhluk-makhluk yang mendekat berhenti sejenak, seperti takut akan sesuatu. Andi dan Reza menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri dan berenang ke atas dengan jimat di tangan. Saat mereka mencapai permukaan, keduanya terengah-engah, menarik napas panjang dengan tubuh gemetar. Namun, sesuatu terasa berbeda. Suasana di sekitar mereka tidak lagi sama. Sungai yang tadi terasa dingin dan menyeramkan kini dikelilingi kabut tebal yang tidak biasa. Suara hutan yang tadinya penuh dengan gemerisik daun dan suara binatang malam kini sunyi senyap. "Reza, apa kita berhasil?" tanya Andi dengan suara gemetar. Reza tidak menjawab. Matanya tertuju pada jimat di tangannya. Simbol-simbol di jimat itu kini tampak bercahaya,
seperti denyut nadi yang hidup. Aku nggak tahu, tapi ini belum selesai. Kita harus kembali ke pohon besar. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara itu datang lagi. Suara tawa menyeramkan yang mereka kenal. Kalian pikir bisa membawa itu keluar dari sini? Mereka berbalik dan melihat makhluk yang menyerupai Zaki berdiri di tepi sungai. Kali ini dengan wujud yang jauh lebih menyeramkan. Tubuhnya kini tidak lagi menyerupai manusia sepenuhnya. Kulitnya retak seperti pecahan kaca, dan matanya bersinar merah pekat. Serahkan jimat itu, atau kalian akan mati di sini, ancamnya dengan suara yang menggema. Reza berdiri tegak meskipun tubuhnya gemetar. Kami tidak akan menyerahkannya. Kami akan mengakhiri kutukan ini dan membawa Zaki kembali. Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi tajam yang menyeramkan. Kalau begitu, bersiaplah untuk bertemu kematian kalian. Makhluk itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Reza dan Andi segera berlari, mencoba menjauh dari sungai. Namun, mereka tahu tidak ada tempat untuk bersembunyi di hutan ini. Kita harus ke pohon besar sekarang, seru Andi sambil terus berlari. Reza mengangguk, memegang jimat itu erat-erat. Meskipun takut, dia tahu ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup dan menyelamatkan teman mereka. Hutan merangin yang sudah menyeramkan sebelumnya, kini terasa seperti neraka hidup. Pohon-pohon tampak bergerak, menutup jalan mereka. Sementara bayangan-bayangan terus mengikuti dari belakang. Di kejauhan, mereka akhirnya melihat pohon besar itu lagi. Namun, saat mereka mendekat, makhluk itu muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan. "Sudah kubilang, kalian tidak akan pergi dari sini," teriaknya. Suaranya menggema seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Reza memegang jimat itu lebih erat, merasakan panas aneh yang mulai menjalar ke tangannya. "Kalau kau ingin kami berhenti, maka kau harus melawan ini." Dia mengangkat jimat itu ke udara, dan cahaya terang yang memancar dari jimat itu menyinari seluruh hutan. Makhluk itu menjerit, menutupi wajahnya dengan tangan. "Tidak, jangan!" Namun, cahaya itu semakin terang, seperti matahari yang muncul di tengah malam. Seluruh hutan terguncang, dan bayangan-bayangan menghilang ke dalam kegelapan. Cahaya dari jimat yang diangkat Reza memancar begitu terang, seolah menembus segala kegelapan di hutan merangin. Jeritan makhluk-makhluk dari kegelapan terdengar menggema, termasuk makhluk yang menyerupai Zaki. Tubuhnya tampak terbakar oleh cahaya itu, merekah seperti tanah kering, hingga akhirnya lenyap menjadi abu yang ditiup angin. Namun, cahaya yang begitu terang itu tiba-tiba meredup. Hutan kembali sunyi, menyisakan Reza dan Andi yang berdiri dengan napas tersengal-sengal di depan pohon besar, yang kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. "Reza, apa ini sudah berakhir?" tanya Andi dengan suara gemetar. Reza tidak menjawab. Dia memandangi jimat di tangannya, yang kini terasa lebih berat dan dingin. Simbol-simbol di permukaannya tidak lagi bersinar, tetapi tetap memancarkan aura misterius. "Belum," jawab Reza akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. "Kita harus menghancurkan kutukan ini di sumbernya, di dalam pohon ini." Andi menelan ludah, menatap pohon besar yang menjulang di depan mereka. Pohon itu tampak hidup, dengan akar-akar yang berdenyut seperti urat nadi. Dari celah-celah batangnya, terlihat cahaya redup yang berkedip-kedip, seperti nyala api kecil yang terkurung di dalamnya. "Kalau begitu, ayo cepat sebelum sesuatu yang lebih buruk muncul," kata Andi, sambil menatap sekitar dengan cemas. Mereka berdua mendekati pohon besar itu. Saat mereka tiba, akar-akar di sekitarnya bergerak perlahan, membuka jalan ke sebuah celah di bagian bawah batang pohon.
Celah itu tampak seperti mulut yang menganga, gelap dan penuh ancaman. "Kau yakin kita harus masuk ke sana?" tanya Andi. Langkahnya tertahan oleh rasa takut. "Ini satu-satunya cara," jawab Reza. Menggenggam jimat itu erat-erat. "Kalau kita tidak menyelesaikannya sekarang, kutukan ini akan terus hidup, dan Zaki tidak akan kembali." Dengan berat hati, Andi mengikuti Reza masuk ke dalam celah pohon itu. Di dalamnya, suasana lebih gelap dan menyesakkan. Udara terasa lembab dan berbau busuk, seperti tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang membusuk. Mereka berjalan perlahan, mengikuti lorong yang tampaknya tidak berujung. Cahaya dari senter mereka hanya mampu menerangi beberapa meter di depan, tetapi mereka bisa merasakan sesuatu atau seseorang mengawasi mereka dari kegelapan. "Aku tidak suka tempat ini," bisik Andi. "Tempat ini terasa hidup." Reza mengangguk setuju, tetapi dia tidak berhenti berjalan. Jimat di tangannya mulai bersinar kembali, meskipun redup. "Jimat ini membawa kita ke sumber kutukannya. Aku bisa merasakannya." Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan besar di dalam pohon itu. Dinding-dinding ruangan itu dipenuhi akar-akar yang menyala dengan cahaya merah seperti bara api. Di tengah ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat napas mereka tertahan. Itu adalah sebuah patung besar berbentuk sosok wanita dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke lantai. Matanya hitam pekat dan senyum menyeramkan menghiasi wajahnya. Di tangan patung itu terdapat sebuah bola cahaya yang berdenyut seperti jantung hidup. "Ini pasti sumbernya," kata Reza dengan suara serak. "Kutukan ini berasal dari sini." Namun, sebelum mereka bisa mendekat, suara yang mereka kenal terdengar lagi. Suara itu lembut, tetapi menggema di seluruh ruangan. "Kalian berani datang sejauh ini?" Mereka berbalik dan melihat sosok perempuan tua yang sebelumnya mereka temui. Namun kali ini, wajahnya berubah menjadi lebih muda, meski tetap menyeramkan. Matanya bersinar merah dan senyumnya penuh kebencian. "Jadi ini semua ulahmu?" tanya Reza dengan marah. Perempuan itu tertawa kecil. "Aku hanya penjaga, anak muda. Kutukan ini adalah bagian dari hutan ini. Ia hidup karena kalian manusia terus mengganggu keseimbangan alam. Kutukan ini adalah hukuman." "Kami tidak sengaja," balas Andi. "Kami hanya ingin membuktikan cerita ini salah." "Itu tidak penting lagi," jawab perempuan itu dingin. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Sekarang kalian harus membayar dengan nyawa kalian." Perempuan itu melambaikan tangannya, dan akar-akar di ruangan itu mulai bergerak liar, mencoba menangkap Reza dan Andi. Mereka berdua berlari menghindar, tetapi akar-akar itu terus mengejar. Reza memegang jimatnya erat-erat. Cahaya dari jimat itu semakin terang, dan dia merasa ada kekuatan besar di dalamnya. Dia menatap patung di tengah ruangan dan menyadari bahwa bola cahaya di tangan patung itu adalah inti dari kutukan ini. "Andi, kita harus menghancurkan bola itu," teriak Reza. Andi mengangguk meskipun wajahnya penuh ketakutan. Dia mengambil sebuah batu besar di tanah dan mulai menyerang akar-akar yang mencoba melilit mereka. Sementara itu, Reza berlari menuju patung, menghindari serangan akar-akar yang terus muncul dari dinding dan lantai. Saat dia mendekati bola cahaya, perempuan itu muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. "Kau pikir bisa menghancurkannya?" katanya sambil tertawa. "Kau tidak tahu
apa yang kau lawan?" Reza tidak menjawab. Dia mengangkat jimatnya yang kini memancarkan cahaya begitu terang hingga memenuhi seluruh ruangan. Cahaya itu membuat perempuan itu berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai memudar seperti asap. Dengan sisa keberanian yang dia miliki, Reza melemparkan jimat itu ke arah bola cahaya. Saat jimat itu menyentuh bola cahaya, suara ledakan besar menggema di seluruh ruangan. Cahaya terang memenuhi ruangan, menyilaukan mata mereka. Akar-akar yang sebelumnya bergerak liar, kini berhenti dan mulai hancur menjadi debu. Patung besar di tengah ruangan retak, lalu runtuh menjadi puing-puing. Saat semuanya berakhir, Reza dan Andi terbangun di tepi sungai. Tidak ada tanda-tanda pohon besar atau hutan yang menyeramkan. Di samping mereka melihat Zaki terbaring lemas tetapi masih hidup. Reza segera memeriksa denyut nadinya dan merasa lega saat menemukan bahwa Zaki masih bernapas. "Kita berhasil," kata Andi dengan suara pelan. Air mata mengalir di wajahnya. Namun, mereka tahu bahwa pengalaman itu akan terus menghantui mereka. Kutukan hutan Merangin mungkin sudah berakhir, tetapi kenangan akan teror itu akan tetap ada di hati mereka selamanya.